kuncinya ada di iklim investasi. Jadi kita lihat iklim investasi ini waktu perang dagang RRT dengan Amerika berlangsung, itu kan ada perusahaan hengkang dari RRT. Nah sayangnya Indonesia nggak kebagian. Kemarin Pak Presiden sudah teriak-teriak, kenapa nggak masuk ke Indonesia? Nah kalau kita berkaca pada pengalaman kita dan melihat kelemahan kita dengan jujur, memang iklim investasi ini nggak berubah. Jadi terlalu lambat proses perizinan, birokrasi lambat. Saya sangat menghargai bahwa Pak Presiden sudah mengumumkan akan diganti dengan artificial intelligence itu. Katanya kalau birokrasi eselon 3, eselon 4 pun menghambat percepatan dari iklim investasi, luar biasa kalau beliau bisa mengubahnya menjadi sistem. AI begitu ya? Iya, artinya gini, bagaimana bisa dapat izin tapi kita masukin ke komputer, seperti kita punya visa lah, kan nggak perlu ketemu orang lagi, kita masukkan data keluar. Nah kalau itu bisa dilakukan untuk izin investasi UMKM misalnya, mempermudah. Artinya orang bisa berusaha dengan cepat dan terdaftar, itu akan menumbuhkan produksi dalam negeri walaupun pukulan luar negeri ada. Jadi ini kan yang dilakukan adalah iklim investasi itu 2 lapis. Kalau dalam negeri punya ekspektasi positif, dia akan tumbuh dan berkembang, dia bisa masuk pasar ekspor. Tapi kalau hanya mau gejot ekspor tapi nggak punya panglima di dalam negeri, ya yang masuk akhirnya impor, bukan ekspor gitu ya. Jadi kita harus lihat hati-hati, mau menembus pasar global gimana caranya kalau pengusaha kita aja nggak berkembang di dalam negeri. Tapi kita buka pintu impor besar-besar, itu pun sekarang sudah mau dikatakan hati-hati. Kalau bisa semua barang itu tidak diimpor, diganti dengan produksi dalam negeri. Boleh, tetapi harus dengan kualitas yang sama. Berarti tetap harus ada produksi dalam negeri yang setara dengan produksi yang mau kita gantikan, substitusi impor. Kualitas harus sama. Nah harus dipermudah dong bisnis di Indonesia. Kalau nggak dapat izinnya aja susah, biaya punglinya besar. Nah di sini saya sangat menghargai yang birokrasi tadi itu bisa memotong hambatan utama kita di dalam level implementasi dari perizinan dan mempermudah ekspor impor sebetulnya yang membuat pasar kita lebih gampang bersaing di luar negeri. Bagaimana dengan adanya berbagai rancangan undang-undang yang sudah disampaikan oleh pemerintah begitu untuk akhirnya bisa mempermudah investasi? Memang kita menunggu sebetulnya Omnibus Law itu bisa overall karena Omnibus Law itu menyangkut kesulitan di pasar tenaga kerja dengan iklim investasi di dalam negeri kan ya untuk UMKM. Tapi sampai hari ini kita belum dengar mana draftnya gitu ya. Jadi yang ada baru parsial, yang seperti tadi insentif diberikan untuk pajak, insentif diberikan untuk siapa gitu ya. Atau ada dana sosial cukup besar untuk membantu orang miskin. Jadi baru parsial-parsial. Nah perubahan institusi yang ada di Omnibus Law kita belum dengar secara utuh. Baru ada misalnya kartu prakerjanya gitu ya. Tapi itu kan area sedikit aja dari labor, dari pasar tenaga kerja. Jadi kita kan belum melihat perubahan struktural. Jadi istilahnya structural reform, perubahan struktural itu harus menyeluruh. Nah ini kita belum lihat aturan implementasi mana yang menyeluruh. Yang ada tuh baru di ujung-ujungnya aja. Ya jadi kayak rangkaian itu baru parsial, ya kayak puzzle itu belum lengkap. Ya jadi kita menunggu apakah pemerintah sudah menjahit semuanya dengan satu harmonisasi dari keseluruhan. Belum selesai, tampaknya masih dalam proses. Nah ini kan ada waktu yang tadi kan, kalaupun beliau mengumumkan hari ini masih ada lag 2 bulan. Kalau masih akan ada paket lagi, ini kan sudah ada 16 yang kemarin, nanti paket berikutnya di pemerintahan baru ini paket pertama lagi, tolong dijelaskan paketnya itu menyeluruh atau tidak. Karena kalau hanya parsial lagi, nanti biasanya hambatannya muncul di area lain. Ya, jadi kalau tadi menunggu pasar global menyerang kita membuat efek negatif, jawabannya kita nggak bisa berbuat banyak kalau dalam negeri kita nggak sehat. Nah yang sudah beliau lakukan langkah pertama ada pemangkasan birokrasi, tapi belum selesai karena masih ada penyederhanaan peraturan.